Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kepada yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, demikian pula Bapak Wakil Rektor dan jajaran para sivitas akademis yang ikut dalam kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa menjalani setiap aktivitas ibadah sepanjang Ramadan, terutama di momen 10 terakhir Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu saya diminta untuk ngisi kajian ini dan diminta untuk menyampaikan tema apa yang akan disampaikan, terus terang saya agak kebingungan. Karena ketika saya menyampaikan sebuah materi di jajaran rektorat, ini seperti nguyai segoro. Masya Allah, Bapak Rektor dengan sangat fasih menyampaikan beberapa hadis Nabi SAW, juga bagaimana syarah yang beliau sampaikan. Dan saya yakin orang yang semisal dengan beliau di UII cukup banyak. Karena itu saya cuma tertarik melihat pemateri untuk pesantren Ramadan unit rektorat kali ini. Dua-duanya memiliki latar belakang bukan dari pesantren. Saya latar belakangnya seperti yang tadi sudah disampaikan di muqaddimah oleh moderator. Saya lulusan Teknik Nuklir UGM. Dan insya Allah besok yang akan menjadi pemateri adalah Bapak Ustadz Dr. Hewan, ya, Agung Budianto, MP, PhD. Yang latar belakangnya kalau dilihat dari gelarnya juga ilmu eksak. Ada fenomena apa begitu ya, sehingga untuk saat ini yang diundang oleh UII adalah para pemateri yang berasal bukan dari kalangan pesantren, tapi yang berasal dari jalur yang lain. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian saya sampaikan kepada panitia, kita ngambil tema ini saja, barangkali bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kita semua. Peluang kita sama. Sama dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan wahyunya melalui Nabi SAW untuk dipelajari oleh semua manusia, tanpa mengenal latar belakang dari mana dia berasal. Sehingga orang yang bisa jadi awalnya dia menekuni bidang eksak, sangat mungkin bagi dia untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana orang yang sejak kecil dia diasuh di pesantren, menekuni bidang ilmu agama, sangat mungkin bagi dia untuk semakin expert dalam masalah agama. Dan kejadian yang sama juga dialami oleh para ulama masa silam. Mereka punya latar belakang yang beraneka ragam, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemudahan untuk belajar ilmu agama. Sehingga pada asalnya kita semua punya peluang yang sama. Sama-sama punya peluang untuk menjadi orang yang paham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sediakan agama ini untuk dipelajari dengan mudah. Sebagaimana berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diambil peringatan, untuk diambil pelajaran. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Selanjutnya, apakah kalian mampu untuk mengambil pelajaran ataukah tidak? Kembali kepada semangat masing-masing. Apakah dia mau menyediakan waktu untuk belajar ataukah tidak? Dan banyak sekali para da'i yang ada di sekitar kita, mereka latar belakangnya adalah bermula dari ilmu umum,
begitu ya. Seperti yang kita kenal, barangkali Bapak Ibu juga sudah akrab dengan kajian beliau, Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja, yang sebelumnya dulu beliau duduk di bangku kuliah jurusan teknik kimia. Kemudian ada Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai, beliau dulu di MIPA kalau tidak salah ya. Kemudian ada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, beliau juga berasal dari teknik kimia. Dan mereka yang berasal dari ilmu eksak kemudian migrasi belajar ilmu agama cukup banyak. Yang dai-dai ini kajiannya bisa dengan mudah kita jumpai di YouTube dan subscribernya juga cukup banyak. Artinya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjadi seorang yang paham ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyediakan bagi mereka yang belajar sejak kecil. Bahkan termasuk di antara mereka yang belajar di usia yang sudah lanjut. Di usia lebih dari 20. Namun Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk bisa mempelajari ilmu agama. Ada sebuah artikel yang di sini menyebutkan cerita para ulama, bagaimana mereka bisa menjadi seorang imam besar dalam Islam, menjadi guru-guru kaum muslimin, padahal mereka sudah berusia lanjut ketika mereka belajar agama. Imam Bukhari rahimahullah, dalam kitab sahihnya beliau membawakan keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Pahamilah agama ini sebelum kalian tua. Lalu dikasih taklik, dikasih catatan kaki oleh Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Pahamilah ilmu ini meskipun kamu sudah tua. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ketika mereka sudah berusia tua. Kemudian disebutkan ada beberapa ulama yang mereka baru mulai belajar ilmu agama di usia setelah, kalau bahasa kita, setelah lulus kuliah. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah, yang beliau menjadi salah satu pemimpin dalam mazhab Zahiriyah. Beliau mulai belajar agama di usia 26 tahun. Ada juga Imam Al-Qaffal, salah satu kibar ulama Syafi'iyah, yang beliau baru mulai belajar agama, yang sebelumnya beliau itu tukang pembawa kunci kerajaan. Kemudian baru beliau mulai belajar agama ketika sudah di usia 30 tahun. Kemudian Imam Al-Kasai, salah satu di antara ahli bahasa. Beliau pemimpin mazhab Kufah. Karena dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu ada perbedaan pendapat, ada mazhab sebagaimana dalam fikih. Yang terkenal kan mazhab Kufah sama mazhab Basrah. Kalau pemimpin mazhab Basrah itu Sibawai, kalau pemimpin mazhab Kufah adalah Imam Al-Kisai. Kapan beliau mulai belajar agama? Al-Kisai mulai belajar ilmu agama di usia 40 tahun. Wa asbaha hujjatan fin nahwi wal qiraat. Namun dengan ketekunan beliau belajar, beliau menjadi salah satu di antara rujukan dalam masalah ilmu nahwu dan ilmu qiraat. Ada sebagian ulama yang menyebutkan tentang kisahnya Al-Kisai ini ketika mulai belajar. Jadi Kisai ketika mulai datang ke pesantren, beliau ini termasuk di antara murid yang sulit paham. Ya, bahasa kita DDR ya, daya dong lemah, gitu. Daya dongnya rendah. Sehingga ketika beliau disuruh menghafal nggak hafal-hafal, beliau dikasih penjelasan nggak paham. Sampai akhirnya Al-Kisai ini mutung. Kemudian beliau pamit kepada gurunya. Guru, kayaknya saya nggak layak untuk jadi ulama. Beliau pamit ke gurunya dan pamit ke teman-temannya yang lain. Pulang beliau. Kemudian setibanya di sebuah tempat beliau beristirahat. Lalu beliau melihat ada seekor semut yang membawa makanan. Dibawa naik ke liangnya. Rumahnya berada di atas. Dibawa naik. Ketika semut ini mulai membawa naik, makanan itu jatuh. Kemudian diambil lagi.
ditarik lagi naik ke atas, jatuh lagi, kemudian diambil lagi. Berkali-kali sampai akhirnya semut itu berhasil membawa makanan tadi ke rumahnya, ke liangnya yang berada di atas. Melihat situasi seperti itu, Imam Al-Kisai kemudian berpikir, ini semut yang otaknya tidak lebih besar dibandingkan saya, yang dia hanyalah binatang, tapi dengan kesungguhan yang luar biasa, sampai akhirnya dia pun berhasil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian sejak saat itu semangatnya kembali bangkit, lalu beliau kembali mendatangi gurunya dan mondok. Beliau tekun belajar sekalipun dalam kondisi beliau tidak mampu untuk mengungguli kawan-kawannya dalam masalah pemahaman dan hafalan, tapi karena ketekunannya sampai akhirnya beliau rahimahullah menjadi imam dalam masalah ilmu qiraat dan imam dalam masalah nahwu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat al-qiraah asyrah, ya, ilmu qiraah atau para qurra ahli qiraah yang jumlahnya ada 10, salah satunya adalah Al-Kisai. Sehingga ada qiraah Kisai. Dan itu salah satu di antara keberkahan dari kesungguhan yang beliau lakukan ketika belajar. Demikian pula ada ulama yang lain yang mereka belajar Al-Quran di saat dia sudah tua. Seperti Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau belajar setelah beliau tua. Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam Nubala menyebutkan tentang biografi Fudail bin Iyad, yang beliau termasuk salah satu ulama rujukan dan sering kita kutip perkataannya. Kata Imam Adz-Dzahabi, kana syatiran yaqta'ut tariq. Dulu Fudail bin Iyad itu begal, suka merampok. Kemudian satu malam beliau itu ingin ketemu pacarnya. Jadi dia jatuh cinta dengan seorang gadis, lalu ingin ketemu pacarnya. Akhirnya dia naik ke atas. Sehingga karena karakter Fudail ini seorang perampok, dia pintar manjat-manjat tembok masyarakat. Dia pun naik, kemudian manjat tembok. Lalu di tengah beliau dalam kondisi sedang menuju pacarnya, tiba-tiba beliau mendengar ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Orang ini membaca firman Allah di surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah datang, alam ya'ni lilladzina amanu, bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar mereka memaksakan hatinya untuk khusyuk dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan kebenaran yang telah diturunkan. Ini karena perampoknya paham bahasa Arab, paham isi Quran, begitu mendengar seperti ini, Masya Allah Pak, hatinya tersentuh. Spontan dia pun langsung mendengarkannya dan berkomentar, bala ya Rabbi, qad ana. Betul ya Allah, sekarang sudah waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya agar dia fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udah langsung mengatakan, betul ya Allah, sekarang sudah waktunya. Akhirnya dia pun langsung menghentikan aktivitasnya. Faraja, kemudian dia kembali, gak jadi ketemu pacarnya. Kemudian beliau masuk ke sebuah bangunan tua yang sudah roboh. Ketika beliau berada di dalam bangunan itu, tiba-tiba ada orang rombongan pedagang yang mau lewat di jalan tersebut. Lalu dia mengatakan, pedagang ini mengatakan, dia mengatakan kepada sesamanya, Nurhil, kita lanjutkan perjalanan. Wa qala ba'duhum, terus temannya mengingatkan. Ini obrolan di antara para pedagang yang didengar oleh Fudail bin Iyad. Wa qala ba'duhum, temannya mengatakan, jangan, hatta nusbih, jangan kita lewat di sini, tunggu besok subuh. Kenapa? Fa inna Fudailan 'ala tariq yaqta'u 'alaina. Di sini ada Fudail ya, nanti dia akan ngerampok barang kita. Fudail mendengar kalimat itu, kemudian dia berpikir, ana as'abil laili fil ma'asi.
aku habiskan waktu malamku untuk bermaksiat. Wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafuni. Beberapa orang muslim di sini mereka takut kepada aku. Wa ma arallaha saqani ilaihim. Dan menurutku Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkanku untuk mendengarkan obrolan mereka, ucapan mereka. Kemudian Fudail ini gemeter, ya. Dia ketakutan. Lalu dia mengatakan, Allahumma inni qad tubtu ilaika. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Dan aku jadikan taubatku dengan beriktikaf di Masjidil Haram. Lalu beliau tinggal di Masjidil Haram dalam waktu yang lama sambil belajar. Hingga akhirnya beliau menjadi alimun minal ulama. Salah satu di antara ulama di kalangan tabi'in. Baik. Demikian pula yang dialami oleh Ibnu Hazm. Salah satu di antara ulama Andalus. Sekalipun mazhab beliau tidak terkenal. Ya. Mazhab Zahiriyah. Tapi aqwal beliau, pendapat-pendapat beliau banyak dinukil oleh para ulama generasi setelahnya. Ya. Ibnu Hazm, beliau belajar setelah beliau tua. Dan kisahnya, ya, atau setelah beliau sudah di usia yang cukup dewasa, di usia 26 tahunan. Kisahnya, jadi satu ketika Ibnu Hazm ini masuk masjid setelah asar. Fajalasa, kemudian beliau duduk. Atau ini lengkapnya ya. Annahu syahida janazah. Beliau mau mensolati jenazah. Fadakhalal masjid fajalasa. Kemudian beliau masuk masjid, lalu beliau duduk. Walam yarka, dan tidak salat tahiyatul masjid. Faqala lahu rajulun kum fasalli tahiyatul masjid. Lalu ada orang yang menegur beliau, kerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Akhirnya beliau pun salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian selesai salat jenazah, beliau pulang. Setelah asar beliau balik lagi masuk masjid. Setelah asar balik lagi masuk masjid. Begitu masuk, beliau langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian ada orang yang menegur, ijlis, duduk jangan sholat. Laisa dha waqtas sholatin, ini bukan waktunya sholat. Ya. Fansaraftu waqad hazintu. Akhirnya beliau pun kemudian duduk dan beliau sedih. Tadi pagi saya masuk masjid, saya duduk tidak boleh, suruh sholat. Ini saya masuk masjid, ketika saya sholat suruh duduk. Beliau pun bersedih. Kok saya sebodoh ini, ada apa? Wa qultu lil ustad alladhi rabbani dullani ala daril faqih. Lalu aku pun bertanya kepada seorang ustadz yang saat itu sedang mengajar. Tunjukkan kepadaku di mana rumahnya Abu Abdullah bin Dihwan al-Faqih, seorang ulama ahli fikih. Akhirnya setelah ditunjukkan, beliau pun mendatangi gurunya Abu Abdullah bin Dihwan, kemudian belajar kepada al-Faqih ini, dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama, dan beliau berhasil untuk menghafal al-Muwatta, Muwatta Malik. Baik. Ini contoh mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hatinya untuk belajar sekalipun sudah di usia lanjut usia, di usia yang sudah lanjut. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk mengenal agama. Allah mudahkan bagi mereka untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi SAW dan yang lainnya, sekalipun mereka sudah di usia lanjut. Dan daftar ulama semacam ini masih banyak, ya. Masih banyak sekali jamaah. Ada juga di antaranya adalah seorang ulama Azhar, Syekhul Azhar. Beliau dulu petugas yang ngisi minyak di masjid. Sehingga beliau bukan termasuk salah satu di antara thalibul ilmi, bukan orang yang punya concern dalam belajar ilmu agama. Suatu ketika pada saat beliau ngisi minyak di Masjid Al-Azhar, insakabaz zait, minyaknya itu tumpah sampai mengenai salah satu orang yang sedang belajar. Akhirnya dia pun langsung teriak, "Ya jahil, hei orang bodoh, hati-hati. Kalau ngisi minyak jangan sampai ganggu orang lain." Akhirnya beliau bersedih ketika dipanggil, "Ya jahil." Fa aqbala yatlubul ilma. Kemudian beliau pun mulai belajar ilmu agama,
wa huwa ibnu sittin wa thalathin, dan ketika itu usia beliau 36 tahun. Sampai beliau menjadi salah satu ulama kibar di Azhar di zamannya. Kemudian juga Imam Asbagh Ibn al-Faraj. Beliau mufti Mesir di zamannya dan termasuk ulama Malikiyah. Beliau mulai belajar di usia 29 tahun. Ibnul Jauzi, penulis kitab tafsir dan banyak karya yang lainnya. Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Beliau mulai belajar ilmu qiraat di usia 90 tahun. Dan juga para ulama yang lainnya yang mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau belajar agama setelah rambut mereka beruban, jamaah. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang belajar ilmu bukan dari kecil. Pak, ini kan kita bicara orang masa silam. Ada nggak yang kontemporer yang seperti ini? Ulama belakangan. Baik, saya sebutkan sebagian di antaranya. Beberapa ulama yang mereka punya latar belakang ilmu umum, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hatinya untuk belajar ilmu agama. Yang pertama adalah Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim. Hafizahullah taala, beliau ulama Mesir. Beliau punya banyak sekali buku, sampai ada yang mengumpulkan buku beliau itu lebih dari 70 karya, terutama dalam bidang ilmu hadis. Saya punya 2 buku beliau, ilmu mustalah Taisir ilmu mustalah hadis, kemudian satu lagi tentang kaidah dalam masalah memahami tafsir hadis. Dan Syekh Abdul Mun'im Salim ini dulunya beliau adalah lulusan ilmu komputer pada tahun 1988. Dan beliau bekerja sampai akhirnya beliau bekerja di Kementerian Listrik ya. Mungkin kalau di tempat kita ya PLN yang ada di Kuwait. Kemudian ketika di Kuwait beliau ketemu dengan Syekh Abdullah Al-Judai. Syekh Abdullah Al-Judai sekarang beliau tinggal di Eropa, di Inggris ya, ada di sebuah lembaga dakwah di Inggris dan menangani research di Inggris. Jadi kalau ada lajnah Islam Eropa, itu beliau salah satu anggotanya yang menerbitkan banyak fatwa terkait Islam kontemporer yang ada di Eropa. Jadi beliau bekerja pada Syekh Abdullah Al-Judai untuk membuat sebuah aplikasi yang aplikasi itu berisi kutubut tis'ah. Aplikasi untuk kitab-kitab hadis yang jumlahnya 9. Kutubut tis'ah. Akhirnya beliau bekerja, kemudian memasukkan data-data hadis di kitab yang jumlahnya 9 tadi di kutubut tis'ah. Sampai akhirnya, Masya Allah, beliau memiliki keunggulan dalam masalah ilmu hadis. Sehingga salah satu di antara kelebihan Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim ini, beliau banyak meneliti hadis. Maka barangkali mungkin kurang ma'ruf ya. Tapi bagi Anda yang pernah belajar ilmu mustalah hadis, nama beliau termasuk di antara nama yang sering disinggung. Bukan orang yang asing dalam masalah dunia ilmu hadis. Pengaruh dari seringnya beliau mutola'ah terhadap kutubut tis'ah dipandu oleh Syekh Abdullah Al-Judai. Nah, kemudian ulama yang lain kontemporer dan beliau masih hidup. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Barangkali Bapak Ibu sebagian ada yang sudah mengenal. Syekh Muhammad Al-Munajjid yang punya situs islamqa.info dan banyak mendapatkan pujian dari para ulama yang lain, sekalipun beliau ini bukan berlatar belakang ilmu agama. Situs beliau islamqa.info adalah situs rujukan untuk belajar Islam dalam bentuk fatwa yang wallahu a'lam mungkin saat ini paling besar jangkauannya dari berbagai bahasa. Kalau saya perhatikan ada lebih dari 5 bahasa ya. Jadi dalam situs itu yang bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab dasarnya ya. Kemudian ada yang bahasa Urdu, bahasa yang lainnya juga ada.
Dan beliau ini memiliki banyak sekali karya. Apa latar belakang beliau? Beliau berasal dari Suriah, kemudian pindah ke Saudi dan menyelesaikan pendidikannya di Saudi. Lalu beliau lulus S1 itu di Universitas Malik Fahad untuk jurusan Al-Bidrul wal Ma'adin, jurusan ilmu metalurgi dan ilmu perminyakan. Jadi beliau jurusan tambang dan perminyakan. Lulus S1 di Fakultas Teknik jurusan tambang dan perminyakan. Kemudian beliau banyak belajar kepada Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya, sampai akhirnya beliau memiliki banyak karya yang sangat ilmiah dalam ilmu agama. Dan fatwa beliau cukup banyak, video beliau juga cukup banyak. Kita bisa saksikan sekarang. Sehingga beliau bukan berasal dari latar belakang lulusan S1 fikih atau usul fikih atau lulusan S1 misalnya ilmu hadis atau ilmu yang lain. Satu lagi, Asy-Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini. Ya. Anda yang mungkin pernah mengenal mustalah hadis, ilmu mustalah hadis tentu, atau belajar masalah hadis, nama ini tentu tidak asing ya. Salah satu muridnya Syekh Albani rahimahullah. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, dan beliau masih hidup, videonya cukup banyak. Beliau dulunya adalah Soidali ya. Beliau ini dulunya adalah seorang apoteker. Kemudian di sela beliau bekerja, beliau istirahat ya di sebuah masjid. Lalu beliau ketemu sebuah buku yang mengantarkan beliau untuk tekun belajar agama. Beliau tertarik untuk belajar buku itu lebih serius. Sampai akhirnya punya keinginan untuk ketemu penulisnya. Buku apa itu? Itu adalah buku Sifat Salat Nabi SAW. Beliau ketika membaca buku itu, beliau tertarik. Belum pernah beliau baca buku yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara salat lengkap beserta dalilnya sebelum ada buku ini. Sehingga beliau pelajari buku itu dari awal sampai akhir, terus ingin ketemu penulisnya, sampai akhirnya beliau datang ke ke Suriah ya. Kemudian ketemu Syekh Albani dan menjadi murid Syekh Albani. Sehingga beliau menjadi seorang ulama ahli hadis. Dan karya beliau dalam masalah fikih maupun dalam masalah hadis cukup banyak. Meskipun latar belakang beliau adalah seorang ahli pengobatan, seorang apotek. Ini beberapa orang yang saya sebutkan hanya sebagian contoh kecil. Mereka yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Islam sekalipun di usia sudah lanjut. Bukan dari latar belakang pesantren, mereka bukan orang yang punya latar belakang dulunya adalah menekuni ilmu shorof, ilmu nahwu dan yang bukan. Tapi mereka belajar di usia tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal agama lebih dalam. Dan kita perlu ingat, Allah mudahkan ini sehingga siapapun punya peluang yang sama untuk bisa mengenal agama ini lebih dalam. Terlepas dari apapun latar belakangnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh aku mudahkan Al-Quran itu untuk diambil peringatan. Tinggal apakah kamu mau belajar ataukah tidak. Baik. Sekarang motivasi apa sih yang bisa kita jadikan sebagai pelecut agar kita itu mau belajar ilmu agama lebih serius? Saya akan bacakan sebuah cerita yang dikutip oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan banyak sekali ulama yang memberikan syarah. Yang paling terkenal Fathul Bari Ibnu Hajar, ada Fathul Bari Ibnu Rajab, dan sebelum itu ada Ibnu Battal. Beliau punya syarah Ibnu Battal. Beliau membawakan sebuah kisah yang sanadnya nyambung sampai Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dan beliau ini muridnya Imam Malik. Kata Yahya bin Yahya Al-Laitsi, awwalu ma haddatsani Malik bin Anas. Pertama kali
nasihat yang diberikan oleh Imam Malik kepadaku. Hina ataituhu taliban, ketika saya mendatangi beliau untuk belajar. Lamma alhamani Allahu ilaihi fi awwali yaumin jalastu ilaihi. Ketika Allah berikan ilham kepadaku untuk duduk di majelisnya Imam Malik. Dan waktu itu Yahya bin Yahya al-Laitsi masih sangat muda belia. Dan kata beliau, aku adalah peserta kajian paling muda di majelisnya Imam Malik. Qala li, Imam Malik bertanya kepadaku, Mas muka, siapa namamu? Qultu, akramakallah, Yahya. Lalu aku jawab, namaku Yahya. Wa kuntu ahdasu ashabi sinnan. Dan ketika itu aku adalah peserta majelis ilmu yang paling muda. Faqala li, kemudian Imam Malik mengatakan kepada Yahya, wahai Yahya, Allah, alaika bil jiddi fi hadzal amr. Yahya, bersungguh-sungguhlah untuk belajar ilmu ini. Akan aku sampaikan kepadamu satu cerita, yuraghibuka fihi, semoga bisa menjadi motivasi bagi kamu. Nah, ceritanya begini. Qadimal Madinata gulamun min ahli Syam. Dulu ada seorang remaja yang datang ke Syam. Bihadathi sinnika, usianya sama seperti kamu, masih usia remaja. Datang ke Madinah dan dia berasal dari Syam. Fakana ma'ana yajtahidu wa yatlubu. Bersama kami, ya, jadi Imam Malik cerita waktu mudanya, ya, pengalaman beliau belajar. Kami bersama-sama belajar menuntut ilmu agama. Hatta nazala bihil maut. Sampai akhirnya pemuda ini meninggal dunia. Di usia masih muda. Falaqad ra'aitu ala janazatihi syai'an lam ara mithlahu ala ahadin min ahli baladina. Aku melihat suasana ketika beliau meninggal dunia itu yang belum pernah aku lihat. Kejadian yang sama di antara penduduk ahli Madinah, di antara penduduk Madinah ini. Fara'aitu jami'al ulama'i yastahimuna ala na'shihi. Aku melihat banyak sekali para ulama yang mereka berlomba-lomba untuk menangani jenazah remaja ini. Sampai ketika para ulama itu rebutan, falamma ra'a dzalikal amiru amsaka anis salati alaihi. Sampai gubernur Madinah itu turun tangan untuk menghentikan kegiatan penanganan jenazah karena saking ramenya. Kemudian sang gubernur menunjuk beberapa orang. Qaddimu minkum man ahbabtum. Tolong tunjuk beberapa orang yang paling kalian sukai, yang paling kalian tokohkan. Faqaddima ahlul ilmi. Lalu maju beberapa ulama. Di antaranya adalah Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik. Salah satu di antara ulama kibar. Kemudian yang membuat lahat di kuburannya adalah imam-imam besar. Rabi'ah, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Masya Allah. Mereka ini gunung-gunung dalam masalah ilmu hadis. Kemudian setelah disolati lalu dimakamkan. Lalu selesai pemakaman, Imam Malik bercerita, falamma kana al-yaumus tsalits, di hari yang ketiga, min yaumi dafnihi, setelah pemakaman, ada orang yang bermimpi, ra'a rajulun min khiyari ahli baladina. Ada salah satu di antara ulama kami yang bermimpi. Dia dalam mimpinya melihat remaja tadi, melihat teman saya tadi, fi ahsani surati gulamin amrat. Dalam kondisi yang wajahnya yang sangat tampan, sangat indah untuk dipandang. Memakai pakaian putih, menggunakan imamah berwarna hijau. Wa tahtahu farasun ashab, sambil menunggang kuda. Nazilan minas sama, turun dari langit. Faka'annahu kana ya'tihi qasidan yusallimu alaihi. Kemudian turun mendatangi orang ini. Lalu menyampaikan salam. Wa yaqulu, kemudian pemuda ini mengatakan, hadza balagani ilaihil ilmu. Inilah derajat yang mengantarkanku disebabkan ilmu yang aku pelajari. Faqala lahu rajul, maka orang yang bermimpi ini pun bertanya, wa man ladzi balagaka ilai? Sampai derajat apa yang bisa kamu capai? Faqala, lalu si remaja ini mengatakan, a'tani Allahu bikulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Setiap satu bab ilmu yang aku pelajari,
Allah jadikan untukku 1 derajat di surga. Ya. Sehingga Allah naikkan derajatku di surga sesuai dengan jumlah bab ilmu yang aku pelajari. Falam tabluk bi ad-darajat ila darajati ahli ilmi. Hingga aku mencapai sebuah derajat namun belum bisa mencapai derajatnya para ulama. Sehingga derajatnya masih di bawahnya derajat para ulama. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, Zidu warathata anbiya'i. Tambahkan derajat untuk para pewaris, para ahli waris nabiku ini. Faqad dhamintu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i au talibun lidzalika an ajma'ahum fi darajatin wahidah. Aku telah menjamin atas nama diriku, siapa yang mati dan dia berusaha untuk mengenal sunnahku dan sunnah nabiku, atau dia sedang berusaha untuk mempelajarinya, aku jamin akan aku kumpulkan dalam 1 derajat yang sama. Fa'atani rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Lalu Allah naikkan derajatku sehingga derajatku sama seperti derajat para ulama. Ini thalibul ilmi, beliau belum sampai pada tingkatan ulama, dia masih remaja. Sehingga derajatnya masih di bawah derajat ulama dan meninggal sebelum jadi ulama. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala naikkan derajatnya, dia masih berada di bawah derajatnya para ulama. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau tambahan derajat sehingga bisa mencapai derajatnya para ulama. Lalu remaja ini mengatakan, "Walaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatan." Tidak ada jarak antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain 2 derajat. Masya Allah. Betapa dekatnya derajat beliau dengan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darajatun huwa fiha jalisun wa haulahun nabiyyun kulluhum. Derajat yang tertinggi adalah derajat di situ ada Nabi Muhammad SAW dan di sekitar beliau para nabi. Wa darajatun fiha jami'u ashabihi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Dan derajat di bawah beliau adalah derajat para sahabat Nabi SAW serta derajat sahabat para nabi-nabi sebelumnya yang mengikuti mereka. Wa darajatu man ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatihi. Baru setelah itu derajat yang ketiga adalah derajat para ulama dan orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Masya Allah. Sehingga jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat para ulama itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atasnya derajat sahabat yang merupakan murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita nggak mungkin bisa mengungguli mereka. Di atas derajat sahabat, derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Dan seperti yang kita tahu, semakin banyak warisan yang didapatkan oleh seseorang itu tanda kalau dia semakin dekat. Jadi kalau kita ditanya, siapakah sih keluarga kita yang paling banyak dapat jatah warisan? Jawabannya, keluarga yang paling dekat. Maka orang yang paling banyak mendapatkan warisan dari Nabi SAW adalah orang yang paling banyak ilmunya. Dan di saat yang sama, kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kabar gembira bagi para ulama. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah mereka yang menekuni ilmu agama. Karena merekalah para ahli warisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasayyarani hatta istawattuhum. Kemudian aku diberikan jalan hingga aku bisa masuk ke tengah-tengah mereka, para ulama. Faqaluli, dan mereka menyambutku sambil mengatakan marhaban, marhaban, marhaban. Mali indallahi minal mazid. Marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang. Disambut oleh para ulama yang lain. Insyaallah. Dan ini adalah kisah dari mimpi seorang muslim
yang ada di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah dan dikutip oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Kita tidak tahu nilai kebenaran dari kisah ini, tapi kita yakin beliau bercerita bukan dari mengigau, bukan dari mengada-ngada, tapi sesuai dengan apa yang beliau saksikan dalam mimpinya. Dan sangat mungkin mimpi beliau adalah mimpi yang benar. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin punya derajat sebagaimana mereka, kita masih punya kesempatan untuk kemudian bersama-sama mendekat kepada ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Anda dengan aneka latar belakang pendidikan yang saat ini Anda geluti, baik dari MIPA, dari jurusan teknik, maupun dari jurusan kedokteran, maupun jurusan yang lainnya, punya peluang yang sama sebagaimana mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan ilmu agama ini untuk dipelajari oleh siapapun. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, menarik sekali hadirin. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada beberapa waktu. Kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilahkan apabila ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan raise hand melalui fitur yang ada di Zoom, atau apabila terdapat kesulitan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Di sini sudah ada 2 pertanyaan sepertinya. Baik, sambil menunggu yang akan meraise hand, kita bacakan dari pertanyaan peserta, yaitu Mbak Ibu Marni. Pertanyaannya, Ustadz, mohon izin bertanya, saya sudah punya keinginan untuk lebih memperdalam mengaji agama, tetapi beban pekerjaan sehari-hari sepertinya tidak ada habisnya. Masya Allah. Sepertinya tidak ada habisnya. Bagaimana cara memanage waktu agar bisa seimbang antara belajar dan bekerja? Seperti itu, Ustaz. Kita jawab satu-satu dulu, Ustaz. Baik. Bagi Anda yang ingin belajar ilmu agama, yang perlu kita sadari di sini ya, bahwa referensi Islam itu sebagian besar berbahasa Arab. Bahkan asal referensi Islam adalah berbahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi SAW bahasa Arab. Demikian pula penjelasan yang disampaikan oleh para sahabat juga berbahasa Arab. Dan para ulama generasi setelahnya semuanya mereka berbahasa Arab. Sehingga sumbernya berbahasa Arab, penjelasannya berbahasa Arab. Berarti kata kuncinya di sini apa? Paham bahasanya. Satu kaidah yang umum dalam masalah belajar ya, kalau Anda mau menekuni bidang ilmu tertentu, kuasai dulu bahasanya. Ya. Mereka yang mau belajar masalah coding kan dia harus belajar bahasa basicnya, bahasa C misalnya, C++, atau bahasa yang lainnya. Mereka yang mau belajar ilmu tertentu yang ternyata referensinya berbahasa Inggris, dia harus kuasai bahasa Inggris dulu. Kalau ingin pinter karyanya orang Jepang, Anda harus belajar bahasa Jepang dan seterusnya. Makanya kata kunci untuk bisa belajar ilmu agama adalah belajar bahasa agama, yaitu bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh para ulama tentang keutamaan ilmu nahwu. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Siapa yang pintar ilmu nahwu, maka akan dimudahkan bagi dia untuk menguasai cabang ilmu yang lain. Sehingga dia mau belajar tafsir, kuncinya bahasa Arab. Dia mau belajar fikih, sama juga kuncinya bahasa Arab. Dia mau belajar hadis, sama bahasa Arab juga pula. Dan ilmu-ilmu yang lain juga semuanya basicnya adalah bahasa Arab. Itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa dulu tahap awal ketika para sahabat
mau menularkan Islam setelah mereka melakukan berbagai macam futuhat, berbagai macam penaklukan. Pertama yang mereka tekankan adalah mengajari mereka untuk paham bahasanya. Sehingga mereka diajari bahasa Arab dulu, sampai akhirnya setelah mereka paham bahasa Arab, baru diajari ilmu-ilmu Islam yang lain. Sehingga mereka bisa menjadi para ulama mujtahid yang menggali Islam jauh ke dalam karena dia paham kuncinya. Andalusia sebelum Abdurrahman Ad-Dakhil masuk, ini termasuk di antara daerah yang masih jauh dari peradaban. Begitu Abdurrahman Ad-Dakhil masuk, kemudian beliau membuat membuat sebuah kerajaan yang baru, Bani Umayyah jilid yang kedua, dan beliau banyak kemudian membuat perpustakaan, majelis-majelis ilmu, sampai akhirnya hadir banyak sekali ulama dari Andalus. Al-Qurtubi, penulis kitab Tafsir Qurtubi, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, penulis At-Tamhid, dan banyak sekali para ulama yang lainnya, mereka berasal dari Andalus. Karena itu kami sarankan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar ilmu agama, jangan biarkan Anda tidak ngerti bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab. Targetnya adalah sampai bisa baca kitab gundul. Ya. Anda bisa berkaca kepada rektor, Pak Rektor Pak Fathul Wahid, ST, terus MSc, PhD. PhD ini apa? Eksak juga kan? Dan beliau bisa baca kitab gundul. Dan itu kuncinya. Untuk bisa menguasai agama, ya orang harus paham bahasa Arab. Makanya targetkan, kalau mau belajar lebih serius, saya harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Tayyib. Kemudian masalah kesibukan. Ini sebenarnya lebih kepada teknis mengatur waktu. Kita semuanya sibuk. Ya. Bapak Ibu sibuk bekerja, yang lain juga sibuk, semuanya punya kesibukan. Ya, perbedaannya adalah masalah ngatur waktu. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Dr. Probo, ya. Probo Suseno yang beliau praktek di Sarjito. Beliau pernah ngasih sebuah ceramah dan ada satu kalimat yang saya catat sampai sekarang. Berikan pekerjaan kepada orang yang sibuk. Kenapa? Orang yang sibuk itu lebih pintar ngatur waktu dibandingkan pengangguran. Sehingga sekalipun dia dikasih banyak beban tugas, dia tahu cara memanage waktu. Dia bisa ngatur. Sehingga dia bisa ngatur waktu belajar ini, waktu ibadah di sini, waktu untuk bekerja di sini, dan seterusnya. Di antara sahabat yang sangat sibuk adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena beliau mendapatkan amanah hadis yang jumlahnya lebih dari 5.000 itu tidak boleh hilang. Coba orang baca 5.000 hadis ya kurang lebih satu kitab Sahih Bukhari. Itu kira-kira selesai dalam waktu sehari berapa jam? Wallahu a'lam. Yang jelas lama. Ada sebuah pesantren yang mereka mengadakan daurah pembacaan Sahih Bukhari tanpa syarah, cuman dibaca saja. Dibaca, terjemahkan, baca, terjemahkan. Tanpa syarah. Itu sebulan. Selama Ramadan. Dari tanggal 1, kemudian beberapa hari sebelum Id sudah libur. Ya, itu tanpa syarah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu setiap hari mengulang hadisnya yang telah beliau hafal dari Nabi SAW. Agar jangan sampai tidak hilang. Jangan sampai hadis ini hilang gitu ya. Dan dari aktivitas beliau mengulang hadis ini, Masya Allah, itu ya menyita cukup banyak waktu. Sampai kata Abu Hurairah, dalam waktu 1 malam itu dibagi ya, istirahatnya hanya 1/3 malam. Sehingga beliau tidur paling cuma 4 jam atau 3 jam. Sisanya untuk mengulang hadis dan sisanya lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata kuncinya Ibu, pinter-pinter ngatur waktu. Dan biasanya orang sibuk itu lebih pintar ngatur waktu dibandingkan orang yang nggak sibuk. Dan yang kedua adalah Anda prioritaskan untuk belajar bahasa Arab agar nanti bisa mengkaji cabang-cabang ilmu agama yang lainnya. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, tapi tadi sepertinya saya lihat ada yang raise hand, mengajukan pertanyaan secara langsung, yaitu Bapak Muhammad Sidik. Bapak Muhammad Sidik mungkin bisa dinyalakan mic-nya, kemudian mengajukan pertanyaannya. Bapak Muhammad Sidik. Baik, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan yang di kolom komentar, Ustaz. Silakan. Pertanyaan dari Mbak Rifda. Bagaimana menghadapi pandangan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap dai, ustadz-ustadz yang sekiranya mungkin baru hijrah atau mu'alaf? Karena mungkin ada beberapa yang mengatakan, ini baru mu'alaf dan segala macamnya, Ustaz. Mungkin bisa diberikan pencerahan. Baik. Bagaimana menyikapi pandangan masyarakat ketika ada orang yang mencibir orang yang baru belajar agama? Bisa jadi hal yang sama juga dialami oleh mereka yang saat ini menjadi ulama-ulama kibar. Dulu sewaktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu belajar, Masya Allah ya, perjuangannya luar biasa. Sampai beliau pernah ditendang gara-gara tertidur di tengah masjid. Padahal aslinya beliau itu pingsan karena kelaparan. Wa ma bi min junun walakin nalju. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikiranya gila karena beliau kejang-kejang di tengah masjid. Wa ma bi minal junun, sampai ada orang yang membangunkan. Ini mau gendengok nih kan gitu ya. Suruh keluar. Wa ma bi minal junun walakin minal ju. Padahal aslinya sebenarnya saya enggak lapar. Saya enggak gila, tapi saya lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sewaktu beliau di Madinah, beliau miskin. Kemudian ada lowongan pekerjaan. Apa lowongan pekerjaannya? Ngeresiki kuda, Pak. Nyiapin kuda, kandangnya dibersihkan, kemudian nganter yang punya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, yang nunggang kuda ini seorang wanita, masih gadis. Dan dia, si Abu Hurairah ini yang disuruh untuk nyiapin kudanya, bersihkan kandangnya, pokoknya suruh ngerawat. Dari situ beliau dapat bayaran. Setelah wafatnya Nabi SAW dan Abu Hurairah menjadi ulama, gadis ini jadi istrinya. Padahal dulunya apa? Tuannya. Kemudian gadis ini jadi istrinya. Ada juga mereka yang punya pengalaman belajar cukup pahit ya. Sehingga sewaktu belajar tidak didukung oleh orang tuanya. Ya. Lalu dia berangkat ke pondok kosongan, gak punya apa-apa. Tapi dia jualan. Entah jualan susu kedelai atau jualan yang lainnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai ulama, Masya Allah, beliau bisa ngisi banyak kajian dan dihormati oleh masyarakat. Makanya di tahap belajar perlu banyak sabar. Dan itu hal yang ma'ruf ya. Barangkali Anda ketika jadi mahasiswa ya, pada saat TA sering dimarahi dosen ya. Ketika lapor kadang dosennya nggak gubris, tidak dihargai sama yang lain. Begitu Anda lulus, Anda punya karya, dihargai oleh masyarakat. Sampai akhirnya Anda punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan dosen Anda. Dan itu biasa saja. Itu sering terjadi di masyarakat. Baik. Ada satu kisah ya. Yang ini dialami oleh sahabat Muawiyah dengan Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr itu masuk Islam belakangan. Dan Wa'il ini keturunan ningrat. Beliau keturunan raja di Yaman. Berangkat ke Madinah untuk ketemu Nabi SAW dan ingin masuk Islam. Kemudian setelah sampai di Madinah, dan Nabi SAW tahu ini termasuk orang terhormat. Maka setelah Wa'il bin Hujr masuk Islam, dia itu diberi hadiah oleh Nabi SAW untuk mengambil tanah di daerah Khaybar. Cuman si Wa'il ini nggak tahu tempatnya. Akhirnya Nabi SAW memanggil Muawiyah bin Abi Sufyan. Tolong antarkan Wa'il ke Khaybar. Naiklah Wa'il ke atas kuda. Berangkat diantarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.
Dan Muawiyah ketika itu nggak pakai sandal. Nah, sandal di waktu itu termasuk di antara pakaian dan pelengkap yang ada pada manusia kan waktu itu masih langka ya. Dan termasuk di antaranya yang barang yang mahal adalah sandal. Muawiyah itu orang miskin ketika itu. Makanya ketika ada seorang wanita yang dilamar oleh Muawiyah lalu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 2 orang yang sudah melamar saya, Abu Jaham sama Muawiyah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Amma Abu Jaham fala yadha yadahu wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu." Abu Jaham itu orang yang enggak pernah naruh tangannya, yang enggak pernah naruh pikulannya. Kenapa? Sering safar. Sedangkan Muawiyah fasu'lukun la malalahu, dia itu kere, enggak punya harta. Jadi kalau kamu nikah sama 2 lelaki ini, yang satu kamu sering ditinggal, yang satu kamu nanti hidupmu jadi berat karena suamimu miskin. Akhirnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Usama, wanita ini. Baik, kembali ke cerita Muawiyah tadi. Berangkatlah Muawiyah nggak pakai sandal. Bebatuan yang dilewati itu cukup kasar, keras gitu. Sementara Wa'il bin Hujr naik kuda. Akhirnya Muawiyah meminta kepada Wa'il, "Wahai Wa'il, boleh nggak saya bonceng kamu?" Apa kata Wa'il? "Man anta hatta terkaba farasa al-malik." Kamu ini siapa? Kok berani-beraninya mau naik kudanya raja? Akhirnya Muawiyah diam, tetap dituntun itu kuda. Kemudian karena merasa kesakitan dan cuaca sudah panas, mulai siang, Muawiyah minta kepada Wa'il, "Kalau begitu boleh nggak saya pinjam sandalmu?" Apa kata Wa'il? "Man anta hatta tahmila ni'al al-malik." Kamu ini siapa kok sampai mau pinjam sandalnya raja? Nggak boleh. Tetap dituntun sambil jalan. "Tapi ini saya kepanasan." "Ya terserah kamu, pokoknya saya nggak mau. Gini aja, coba kakimu injakkan di bayang-bayang kuda." Masya Allah. Ini kuda saya kan lagi jalan nih, ada bayang-bayang tuh sebelahnya itu. Nah kamu berjalan di situ. Subhanallah. Sampai akhirnya setelah Muawiyah menjadi khalifah dan beliau tinggal di Syam, Wa'il bin Hujr yang sudah tua datang ke Syam menemui Muawiyah. Lalu ketika Muawiyah melihat Wa'il bin Hujr, langsung disambut dan disuruh duduk di singgasananya. "Silakan kamu duduk di sini." Masya Allah. Apa kata Wa'il? "Andai dulu saya tahu kamu akan jadi seperti ini, akan aku serahkan kudaku." Masya Allah. Jadi ini cerita antara Wa'il dengan Muawiyah, ini cerita yang ma'ruf, banyak diceritakan oleh para ulama, memberikan pelajaran kita. Kalaupun saat ini barangkali Anda berada di atas, ya hati-hati, jangan terlalu sombong gitu ya, sampai menindas para mahasiswa gini. Bisa jadi satu saat roda kehidupan berputar. Al-yauma nudawiluha bainan nas. Sekarang yang ada di bawah dinaikkan oleh Allah jadi di atas. Sehingga dia jadi orang yang terhormat. Anda akan merasa malu ketika melihat orang ini. Maka satu hal yang biasa dalam masa perjuangan, orang harus sering sakit dan sakit hati. Baik karena cibiran, baik karena dilecehkan orang. Dan bisa jadi hal yang sama ya. Saya pernah mengalami hal yang sama ya, ditendang ketika masih belajar dulu ya. Jadi saya pernah mondok tapi nggak lama. Ya, waktunya jaga malam ketiduran. Lalu ditendang sama petugas. Jadi bangunnya nggak pakai cara yang halus. Ditendang ya, sempat buat saya kaget, langsung bangun. Ya perlu banyak kesabaran untuk menghadapi seperti ini. Dan namanya orang yang nggak ngerti itu biasanya dia tidak akan memberikan sikap yang baik ya bagi mereka yang baru hijrah. Sehingga kadang mendapatkan cibiran, kadang mendapatkan ejekan. Anggaplah itu sebagai bumbu perjuangan. Semoga semakin meningkatkan derajat kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah keberhasilan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ahmad Haris. Sebentar. Tapi sebelumnya ini ada yang menyambung pertanyaan yang pertama tadi Ustaz. Dari silakan.
yang dengan kesibukannya itu membagi waktu. Nah, ini dilanjutin sama Ibu Marni. Apakah ada sekiranya hal yang bisa mempermudah saya untuk belajar bahasa Arab di umur yang sudah tua ini? Masya Nah, itu. Allah. Baik. Usia berapa Bu Marni? Rahasia ya? Umatnya. Rahasia. Nih. Tadi kita sudah membaca beberapa biografi ulama yang mereka belajar ilmu agama di usia tua ya. Imam Ibnul Jauzi, ya, kita kenal beliau dalam karya-karyanya yang cukup banyak. Beliau baru belajar ilmu qiraat di usia 90 tahun. Saya tidak tahu beliau wafat tahun berapa, tapi beliau baru belajar ilmu qiraat di usia 90 tahun. Al-Kisai ketika usianya sudah 40-an tahun baru belajar. Masih terbuka luas kesempatan bagi siapapun di usia berapapun untuk belajar ilmu agama, termasuk belajar bahasa Arab. Saya punya kawan ya, yang barangkali bisa Anda jadikan sebagai motivasi untuk belajar bahasa Arab. Beliau belajar bahasa Arab itu dengan bahasa Inggris. Jadi beliau ini kuliah di Amerika, S3, ngambil doktor, tapi nggak betah. Ya. Akhirnya keluar, terus pindah ke Birmingham, Inggris. Sewaktu Birmingham ya di Inggris. Sewaktu beliau belajar di Amerika, beliau ingin belajar bahasa Arab dan beliau tidak ketemu majelis ilmu yang khusus mempelajari bahasa Arab. Akhirnya beliau download buku bahasa Arab, tapi pengantarnya bahasa Inggris. Jadi terjemahannya bahasa Inggris, kemudian penjelasannya pakai bahasa Inggris. Beliau download itu dan dipelajari sendiri, autodidak. Dalam waktu setahun bisa baca kitab. Dalam waktu setahun. Dan waktu pulang sempat ketemu saya di UFIT, kemudian baca syarah Qawaid Fiqhiyah Syekh Sa'di, yang memberikan syarah adalah Dr. Sa'ad As-Sasri, dan saya minta beliau baca lancar gitu ya. Dibaca bahasa Arab. Kemudian ya kita mutola'ah bareng gitu ya. Syarah Qawaid Fiqhiyah. Sehingga orang untuk bisa belajar bahasa Arab sampai bisa baca kitab gundul, kayaknya waktu 1 tahun insya Allah cukup. 1 tahun. Asal serius ya. Asal serius. Dan saya bisa baca kitab ya. Kalau belajar bahasa Arab di SMA ada pelajaran itu. Tapi nggak bisa baca kitab. Bisa baca kitab ya kurang lebih 1 semester. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa baca kitab. Dengan rutin ikut kajian yang diampu oleh Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah. Nah Ibu, kalau sekiranya ada majelis yang mengadakan belajar bahasa Arab, silahkan bisa ikut. Ya. Kalau tidak ada, jika bisa autodidak, ya silakan autodidak. Cukup banyak buku-buku bahasa Arab yang bisa Anda baca sendiri. Tapi mungkin agak sulit ya kalau autodidak. Mungkin nanti bisa menghubungi DPPAI. Barangkali di DPPAI ada forum kajian bahasa Arab. Anda bisa ikut itu. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahaminya dengan baik. Wallahu a'lam. Nah, itu begitu Bu Marni jawabannya. Dipelajari otodidak. Ini juga sudah ada jawaban, mungkin salah satunya program bahasa Arab di Yogyakarta, di kolom private itu mahatumar.id. Nah, Masya Allah. Nanti. Ini ada ya, mahatumar.id, ini di Pogung ya. Nah, tapi kalau beliau tinggal di atas ya lumayan jadi jangan. Atau UI ada? Di UI nggak ada Pak? Di UII mungkin ada program-program di Fakultas Ilmu Agama Islam ada. Masya Allah ya. Silahkan, semoga bisa mengantarkan untuk bisa baca Arab. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaannya. Silakan. Ini saya bacakan 2 pertanyaan langsung yang mungkin ada sedikit korelasinya. Yang pertama, izin bertanya dari Ahmad Haris. Izin bertanya Ustadz, umumnya kan yang belajar agama itu identik yang mau menjadi Ustadz saja. Barangkali bisa dijelaskan urgensi belajar agama bagi seorang muslim. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon izin bertanya terkait hadis
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seseorang 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22 bahwa setiap musibah yang terjadi di bumi dan menimpa seseorang semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan dunia ini. Mohon penjelasannya Ustadz terkait hadis dan ayat tersebut, korelasinya dengan tema kita hari ini. Gitu Ustadz. Baik. Untuk yang pertama, apa tadi? Yang pertama urgensi Baik. Ya. Apakah orang yang belajar agama itu harus yang punya orientasi untuk jadi dai gitu ya? Dulu saya nggak punya keinginan untuk itu ya, karena ibu saya waktu dulu ngantar kami ke Jogja ya ibu saya punya keinginan agar saya itu jadi punya profesi tertentu. Gak kebayang kalau kemudian sampai harus jadi dai. Dan di masa awal-awal belajar ketika itu dai yang kemudian terbit di permukaan itu masih sangat jarang. Tayyib. Jadi apakah ketika belajar agama harus punya orientasi jadi dai? Ada nggak di antara kita yang ingin dekat dengan Nabi SAW? Tentu semuanya ingin ya. Saya yakin kita semuanya ingin memiliki kedudukan di surga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Baik. Salah satu di antara kunci untuk bisa dekat dengan Nabi SAW adalah mengambil warisan Rasulullah SAW. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa harta. Sekalipun menurut orang Syiah, Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan warisan berupa harta. Padahal Nabi Muhammad SAW telah menyatakan Nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta. Tapi oleh orang Syiah dianggap Nabi SAW meninggalkan tanah fidak atau tanah fadak, yang itu kemudian dijadikan sebagai titik sengketa antara ahlu sunnah dengan Syiah. Sampai mereka mengatakan semua ahlu sunnah telah mendolimi Fatimah. Loh kenapa? Karena kalian tidak menyerahkan tanah fadak kepada Fatimah. Ini apa hubungannya? Mereka membenci ahlu sunnah dengan urusan masalah warisan di masa silam yang itu sudah selesai di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kembali ke sini. Nabi SAW menegaskan sesungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak meninggalkan warisan berupa uang, berupa harta. Wa innama warrathul ilma. Namun mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu berarti dia telah mengambil jatah yang banyak dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita sadar bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi, berarti kita belajar kepentingannya bukan masalah profesi. Loh, kamu bukan ingin jadi dai, ngapain belajar ilmu agama? Ilmu agama itu untuk yang jadi dai. Ya bukan itu masalahnya. Saya muslim dan saya punya kepentingan dengan agama saya. Dan bentuk sadar akan kepentingan agamanya adalah mempelajari agamanya. Makanya Allah tunjukkan orang yang tercela di surat Al-Fatihah. Pertama Al-Maghdub, yang kedua Ad-Dhalin. Al-Maghdub si Yahudi, Ad-Dhalin si Nasrani. Kenapa Nasrani disebut Dhalin? Karena mereka nggak mau mengenal agamanya. Sehingga karakter orang Nasrani itu malas belajar. Karena itu Muslim dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mereka menjadi seperti pendahulunya yang disesatkan oleh Allah dalam Al-Fatihah, Al-Maghdub dan Ad-Dhalin. Sehingga mereka diajari untuk sadar akan ilmu dan yang kedua berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam. Kemudian apa kaitan antara semuanya telah ditakdirkan oleh Allah dengan tema di pagi hari ini? Yang tadi disampaikan oleh penulis adalah firman Allah di surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
tidak ada apapun yang menimpa di muka bumi ini, tidak ada musibah yang menimpa muka bumi ini, wala fi anfusikum, termasuk juga yang menimpa kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah ditulis dalam Alkitab, dalam Lauhul Mahfuz, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Terus apa korelasinya? Kita sedang bahas ilmu, nggak tahu ini korelasinya dengan masalah takdir. Namun intinya begini jamaah. Jadi kita berusaha karena kita nggak tahu takdir. Dan sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Ya, ini kaidah ya. Anda misalnya beralasan begini. Loh, kenapa kamu nggak belajar? Saya akan ditakdirkan sebagai orang pintar. Ngapain saya belajar? Dari mana kamu tahu? Ya ngarang. Sesuatu yang tidak kamu ketahui nggak boleh jadi alasan. Orang tidak boleh beralasan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Di antara para jamaah yang tahu takdir, silahkan raise hand. Yang sudah tahu takdir, silahkan raise hand. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita semuanya nggak tahu takdir. Karena itu tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk sesuatu yang belum terjadi. Baik. Karena kita tidak tahu takdir, maka kita berusaha untuk menggapai yang terbaik, melakukan yang terbaik. Meskipun hasilnya kita tidak tahu. Di saat itulah kita dituntut untuk sama-sama berjuang. Nah, ketika kita sama-sama berjuang, kita punya peluang yang sama yang tidak kita ketahui untuk menjadi orang sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, di saat sudah terjadi, maka barulah di situ Anda boleh beralasan dengan takdir. Kamu belajar bertahun-tahun kok tetap goblok, kenapa? Ya, mohon maaf Pak, ya memang takdirnya seperti ini. Saya termasuk di antara orang yang DDR, daya dongnya rendah misalnya. Orang yang kurang pintar dalam memahami perkataan. Tapi saya akan tetap berusaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebatas menilai hasil, namun Allah juga akan menilai proses. Maka orang yang tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, sekalipun hasilnya bisa jadi tidak sebagaimana dia inginkan, semoga Allah Ta'ala mencatatnya mendapatkan yang terbaik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dan sepertinya lumayan beragam ini Ustaz. Ada yang fikih, ya, sholat tarawih dan segala macam. Namun Bapak Ibu hadirin, tema kita pada kali ini yaitu tentang peluang kita sama. Jadi yang kita bahas dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ami dulu pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz yang terakhir. Baik. Mungkin dari Ahmad Abdul Nur Kholis. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya orang belajar agama hanya lewat sosmed saja, tanpa belajar langsung dengan guru ngajinya? Karena sekarang banyak yang apa-apa hanya lewat HP. Sedangkan di situ ada hukum fikihnya Ustadz. Seperti Al-Quran yang sudah simple, bisa diunduh lewat HP. Sedangkan HP pasti kita bawa kemana-mana seperti WC. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz, yang 2 pertanyaan terakhir. Dari Suprianto. Penting manakah antara ilmu dunia dan ilmu agama? Mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu? Mungkin itu dua pertanyaan yang terakhir. Baik. Bagaimana hukumnya orang yang belajar ilmu agama tapi dari sosmed tanpa belajar langsung ke guru ngajinya? Sebenarnya kata kunci ilmu belajar itu kan bagaimana agar ilmu itu bisa masuk kepada dirinya. Sementara sosmed, buku, audio, kemudian video itu sifatnya hanya media. Dan yang paling penting di sini adalah memastikan apakah Anda paham ataukah tidak. Maka salah satu di antara piranti yang dibutuhkan adalah bimbingan guru jika ada potensi Anda tidak paham.
Karena itu salah satu pesan yang disampaikan oleh seorang ulama mazhab Syafi'iyah, orang bisa mendapatkan ilmu agama dengan baik, kuncinya 3. Ya. Pertama, Syekhun Fattah. Yang kedua, Kutubun Sihah. Yang ketiga, Wa Mudawatun Wa Ilhah. Ini kok pas habis asar gitu mungkin agak bau ya. Karena buka semuanya. Syekhun Fattah, seorang guru yang bisa membimbing. Fattahun, dia pembuka, artinya bisa membimbing muridnya. Yang kedua adalah Kutubun Sihah, kitab-kitab yang sahih, yang berisi akidah yang benar, ajaran fikih yang benar, dan referensi-referensi yang benar. Karena kalau referensinya menyimpang, ya nanti bisa memberikan bekas kepada muridnya dengan bekas penyimpangan. Makanya tidak semua buku layak untuk kita baca. Orang baik punya karya, orang buruk juga punya karya. Ya. Dan kalau kita belajar karyanya orang buruk, ya bisa jadi ketularan keburukannya. Makanya dalam masalah membaca buku, mengambil referensi, di situ juga ada rambu-rambunya. Dan yang ketiga, wa mudawatun wa ilhah. Terus menerus dan rutin. Tidak boleh cuma sesekali terus mutung. Harus ada rutinitas. Baik. Karena itu kalau misalnya dalam kondisi pandemi Anda tidak memungkinkan untuk ketemu guru, ya, karena banyak keterbatasan, dan tentu kita perlu belajar tiap hari, maka di sela pandemi di mana Anda tidak bisa ketemu guru, Anda bisa belajar melalui sosmed. Ketemu guru tapi melalui sosmed. Tetap dapat penjelasan. Sekarang alhamdulillah dimudahkan. Guru bicara bisa langsung kita dengar. Persis sebagaimana apa yang dikatakan. Nggak ada perubahan. Kalau dulu kan enggak. Ya. Dari si A menyampaikan ke B menyampaikan ke C menyampaikan ke D, baru sampai kepada Anda. Dan dalam proses perpindahan ilmu dari A, B, C sampai D sampai Anda, sangat memungkinkan untuk terjadi perubahan. Namanya orang kalau dikasih amanah untuk bawa berita, ya, jangan mikir kurang, bertambah iya. Tapi kalau beda dengan orang yang dikasih amanah bawa duit, jangan mikir tambah, berkurang iya. Itulah perbedaan antara berita dengan uang, ya. Sehingga kalau orang menyampaikan sebuah berita, kecenderungannya ditambahi. Ya. Pak Ustadz sakit. A mendengar kabar seperti itu. A ketika menyampaikan, Pak Ustadz sakit. Sampai di Z, Ustadz sakit corona. Jadi berita itu sangat mudah untuk berkembang, bertambah. Demikian pula ketika orang menyampaikan ilmu, sangat mudah untuk terjadinya pertambahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Qur'an dengan ada bukti tertulis. Sementara Allah jaga hadis Nabi SAW dengan ada orang-orang yang memiliki hafalan luar biasa. Sekali dengar hafal dan itu bertahan lama. Kemudian dikodifikasikan di abad yang ketiga Hijriah. Di saat itulah hadis terjaga sampai sekarang. Walhamdulillah. Bagian dari penjagaan yang diberikan oleh Allah untuk sunnah Nabi SAW. Baik. Selanjutnya untuk masalah HP yang di situ berisi aplikasi. Ada Al-Quran, kemudian ada berbagai macam aplikasi hadis, dan tentu saja di situ banyak kalimat thayyibah. Padahal HP ini kan kita bawa kemana-mana. Kadang masuk toilet, kadang ditiduri, kadang diduduki. Terus gimana itu? Baik. Di kepala kita minimal ada surat Al-Fatihah. Para jamaah hafal surat Al-Fatihah ya, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Dan banyak surat yang lainnya. Al-Ikhlas ada, Al-Falaq ada, An-Nas, dan aneka surat yang lainnya. Terus kalau kita masuk toilet gimana caranya? Pak, itu bagian kepala harus taruh di luar. Sehingga desain toiletnya nanti setengah badan. Ya. Bagian bawah ini di dalam toilet, ini di luar. Karena di sini, di memori Anda ada Al-Quran. Ya tidak perlu seperti itu. Lah terus kita masuk toilet kan membawa memori Quran. Yang penting jangan kau aktifkan. Sehingga di toilet ngaji. Ngapain? Ya. Murojaah, subhanallah. Ya jangan diaktifkan.
HP juga seperti itu. Kalau aplikasi mushaf Quran ini saya aktifkan, waktu saya masuk toilet, terlarang. Tidak boleh, matikan. Mati. Kalau sudah mati, masuk toilet silahkan. Anda punya aplikasi suara, ya, audio, murotal. Jangan dijadikan ringtone. Kenapa? HP itu berdering, kita tidak tahu waktunya kapan. Di saat posisi Bapak ada dalam toilet, yang keluar ternyata suaranya Syekh. Ini penghinaan terhadap Quran, jamaah. Secara tidak sengaja. Tapi Pak, saya kan cinta Quran, saya itu senang mendengarkan Quran. Baik, buktikan sekarang. Kalau Anda cinta Quran, senang mendengarkan Al-Quran, apabila keluar suara Quran, harusnya diapain? Didengerin sampai selesai. Sekarang coba, HP berdering suara Quran. Semangatnya apa? Matikan. Katanya cinta Quran, kok malah suruh matikan Quran? Dengerin, jangan diangkat. Dengerin sampai selesai. Wah, nanti teleponnya nggak diangkat. Ya makanya itu. Antara semangat dengan realnya bertentangan. Semangatnya cinta Quran, prakteknya benci Quran. Begitu mendengar suara Quran, matikan. Prakteknya malah benci Al-Quran. Sehingga terkait masalah aplikasi, alhamdulillah itu kemudahan dari Allah Ta'ala. Sehingga orang di zaman sekarang, mereka bisa mengakses banyak ilmu melalui aplikasi. Silakan dilanjutkan dan maksimalkan dalam belajar. Kalau tidak paham, jangan nekat untuk ditelan. Tanyakan kepada guru yang bisa Anda temui atau bisa Anda jadikan sebagai tempat konsultasi. Semoga bisa membimbing untuk belajar lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dengan segala kerendahan hati memohon maaf apabila tidak semua pertanyaan Bapak Ibu bisa kami sampaikan di sini dan terjawab langsung. Mungkin karena Ustadz Amin Nur Baiz juga memiliki channel YouTube dan media-media di mainstream lainnya, silahkan bisa Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu follow di Amin Nur Baiz channel. Ada di Instagram, YouTube, dan media-media lainnya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait masalah-masalah lainnya bisa disampaikan di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya menjadi berkah bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.